Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan sebelum kita mulai, jangan lupa absen dan kirim eviden. Oke, quotes hari ini, bangun pagi aja susah, gimana mau bangun rumah tangga nantinya? Ya, harus bisa bangun pagi semuanya ya. Oke, hari ini kita akan bahas fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Kita akan bahas tentang definisinya, grafik fungsi kuadrat, definisinya, kemudian sifat grafik fungsi kuadrat, terus menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian menentukan fungsi kuadrat. Terakhir adalah hubungan garis dengan grafik fungsi kuadrat. Kita masuk ke yang pertama, definisi fungsi kuadrat. Ini bentuk umumnya ya, fx sama dengan y, boleh fx, boleh y, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk umumnya. Ya, kemudian definisinya apa? Ya, fungsi. Fungsi yang memiliki pangkat variabel tertinggi 2. Fungsi itu apa? Fungsi itu kalau kemarin udah belajar himpunan di kelas 10 harusnya udah ya. Yaitu fungsi itu adalah sebuah himpunan, sebuah relasi. Ada dua himpunan ya yang memetakan atau menghubungkan setiap anggota himpunan awal tepat satu ke himpunan lawan atau domain lawan, domain awal ya, kodomain ya. Setiap anggota domain dipasangkan tepat satu, nggak boleh bercabang ke kodomain atau himpunan lawan. Itulah fungsi ya. Dia memiliki pangkat variabel tertingginya 2. Seperti itu bentuk umumnya dan definisinya. Kemudian lanjut. Oh, ini ya. Kedua, sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat grafiknya, oke, di sini kita bisa lihat ini bentuk umumnya. Ada A, ada B, ada C. Ada A, kemudian ada B, kemudian ada C. Ya, tanpa menggambar nanti kita bisa lihat dia berada seperti apa. Ya, untuk grafiknya dia berbentuknya seperti ini, ya. Parabola ya. Ini bukit terbalik. Ya. Dia terbuka ke atas. Oke, langsung untuk nilai A, jika A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Jika A-nya positif, dia terbukanya ke atas. Negatif ke bawah, positif terbuka ke atas. Kemudian nilai B-nya, untuk B positif dia berada di sebelah kiri, cenderung di kiri. Kalau negatif, dia ada di kanan. Seperti yang ini cenderung di kanan. Ini berarti nilai B-nya negatif ya. Kemudian C, untuk nilai C, kalau dia positif, dia memotong sumbu Y-nya di atas. Nih, ini titik ini ya. Titik ini nih, ya. Kalau dia negatif, min C, maka memotong sumbu Y-nya di bawah. Jadi adanya di sini nanti ya. Nilai A, kemudian nilai B, nilai C. Ada satu lagi nilai D, A, B, C, D ya. D itu apa? Diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Jika kita cari ininya ternyata nilainya 0, dia menyinggung sumbu X di satu titik. Nyinggung cuma satu titik. Kalau nilai D-nya positif, dia memotong sumbu X 2 titik. Seperti ini, memotong 2 titik loh ini. Ini grafiknya. Kemudian ini sumbu X-nya dipotong di titik 1, titik 2. Kemudian kalau D-nya negatif, dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Ya, jadi nilai D dicari untuk mengetahui apakah grafik fungsi kuadratnya memotong atau tidak atau menyinggung sumbu X-nya. Seperti itu. Oke, contoh. Seperti ini nih. Ya. Jadi kalau ada grafik seperti ini, Bapak pindahin kemari. Oke, nilai A-nya gimana? A-nya kalau terbuka ke atas adalah positif ya. Kemudian nilai B-nya berada di kiri. Di kiri berarti positif ya. Nilai C-nya. C-nya lihat ini sumbu Y memotong di bawah. Ini atas bawahnya lihat dari sumbu X. Dipotong sumbu Y-nya di bawah di sini. Berarti nilainya negatif. Kemudian nilai D-nya dia memotong 2, 1, 2. Jadi kalau dicari nanti bersamanya dia bernilai positif seperti ya. Sekarang Bapak balik. Bapak balik. Oke. Jadi di sini ya.
Oke, kita ulang lagi. Nilai A nya berarti negatif. Tuh, nilai B nya berarti ada di kanan, negatif. Kemudian nilai C nya dia motong di atas, positif. Betul. Nilai D nya masih positif karena dia memotong di dua titik. Kalau dia tidak, misal seperti ini ya, dia tidak memotong, berarti negatif. Nilai C nya berubah gak? Berubah, jadi di bawah kan, no? Maka dia juga negatif, seperti itu ya. Kalau gini gimana nih? Oh, di tengah-tengah ya. Tengah-tengah gimana? Oke, nilai A nya karena terbuka ke bawah negatif. Kalau dia di tengah-tengah berarti ini 0 nilainya ya, seperti itu. Kalau misalnya tengah-tengahnya di sini loh. Oke, tengah-tengah, dan tengah-tengah juga, tidak di atas tidak di bawah memotongnya, berarti yang C nya juga 0. Kemudian D nya, nah tidak, dia menyinggung ya, tidak memotong tapi dia menyinggung, kan nilai D nya juga 0, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, balikin lagi, lanjut. 3. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, yang pertama langkahnya adalah mencari titik potong sumbu Y dengan membuat 0 nilai X-nya. X-nya dinolin. Nanti akan ketemu titik 0, berapa nilai Y-nya. Yang kedua adalah titik potong sumbu X-nya. Kita cari dengan menolkan nilai Y-nya. Nanti ketemu berapa, 0 dan berapa, 0. Karena fungsi kuadrat dia memiliki nilai X-nya 1 dan nilai X2. Kemudian yang ketiga, titik puncak. Titik puncak dengan rumus min B per 2 dan min D per 4A. Nanti ketemu titik puncaknya X puncak, Y puncak. Kemudian 4, gambar ya, kita gambar. Nah, ini rumus umum ya, X kuadrat plus BX plus C. Kemudian D ini, biar ingat lagi, B kuadrat min 4AC untuk mencari nilai ini. Ini A nya untuk dipakai untuk di sini ya, B nya dipakai di sini, nanti ada B kuadrat min 4AC ya, untuk digunakan di sini. Ini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian digambar. Nah, digambar nanti kita gambar pertama adalah diagram kartesiusnya seperti ini ya, nanti bisa gambar di kertas masing-masing. Kemudian nanti kita tentukan nilai yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita gambar. Lanjut. Ini contoh soalnya. Diketahui ya, fokus di sini. Diketahui X kuadrat, ini satu ditulis untuk belajar ya. Kalau nggak ditulis dia berarti X kuadrat artinya satu hanya. Min 6X plus 5, gambarlah grafik fungsinya. Oke, yang pertama kita cari sumbu Y nya. Y sama dengan, oke, ini 0 kan nih, yang ada nilai X nya di 0 kan, ya, berdasarkan persamaan yang atas. Berarti 0 kuadrat min 6, 0 plus 5. Hitung, ini 0 dikuadratin 0, 6 dikali 0, 0 plus 5. Ya udah dijumlah sama 0, hasilnya 5. Titiknya adalah 0,5. 5-nya dari sini. 0-nya adalah X. X karena X dinolin ya. Kemudian titik potong sumbu X ya, Y-nya nolin. Berarti ini 0, Bapak pindahin ke kanan biar enak dilihatnya, 0-nya di kanan. X kuadrat min 6X plus 5, berdasarkan yang ini ya. Ini jadi 0, tapi adanya di kanan nulisnya. Kemudian kita faktorkan ya. Sudah belajar sebelumnya, maka X min 1 dan min 5. Ini kalau dikali hasilnya 5. Kalau dijumlah hasilnya min 6. Sama dengan kan 0, kemudian disama dengankan kedua. Duanya yang di dalam kurung ini. X min 1 sama dengan 0. X min 5 sama dengan min 0. Pindah ruas, X-nya 1 dan X-nya 5. Terbentuklah 1,0 dan 5,0. Inilah dua titik yang memotong sumbu X. Kemudian titik puncak, rumusnya adalah min B per 2A. Ini min B, B nya min 6 tuh, per 2A, A nya 1 ya. Kemudian min D, min nya ini rumus, D nya itu min 6, B nya min 6, min B kuadrat, min 6 kuadrat, min rumus ya 4AC, A nya 1, C nya 5 per 4A, hanya 1. Hitung.
min kali min plus 2 kali 1 2. Oke, min 6 kuadrat 36. 4 kali 1 kali 5 20. 4 kali 1 4. 6 bagi 2 3. 36 dikurang 20 16 ya. 16 dibagi 4 4. Minnya dari sini. Kemudian kita gambar ya. Oke, ini gambarnya seperti ini. Pertama buat diagram kartesiusnya. Diagram kartesius. Kemudian tentukan ini 0,5, yang ini titiknya 0,5. Titik 0,5 ya. 0 x-nya, y-nya 5. Kemudian kita gambar juga 1,0 dan 5,0 ini 1,0 5,0 nih. Kemudian 3,-4 3 min 4 dia ketemu di sini. Gambar set gitu ya. Jadilah seperti ini. Itulah gambar grafik fungsi kuadrat ya. Langkah-langkahnya seperti itu. Lanjut. Oke, ini yang berikutnya ya. Diketahui samaran x kuadrat plus 2x min 15. Gambarlah grafik fungsinya. Oke, titik potong sumbu y-nya. Oke, langsung nolin. X-nya hasilnya adalah 0,15 min 15. Oke, Karina jawab dari tel 1 ya, sebaiknya saja. Kemudian titik sumbu X-nya 3,0 min 5,0 ini dicari dengan faktorisasi kayak seperti tadi. Dijawab oleh M. Jaharan. Kemudian titik puncaknya min B per 2A hasilnya adalah min 1 dan min D per 4A hasilnya min 16. Selvia. Gambar ya. Nih 0,15. Ini dia. 0,15. Kita ini kira-kira di sini ya. Kalau mau tepatnya tinggal gambar aja dengan sesuaikan jadi titiknya dengan jarak yang sama. 3,0 dan min 5,0 ini 3,0 di sini letaknya. Ini min 5,0. Kemudian min 1, min 16 puncak di sini ya. Gambar. Ya, set seperti itu. Ya, udah ketahuan dia hanya positif sehingga dia terbukanya ke atas ya. Gitu. Lanjut. Menentukan fungsi kuadrat. Ada 3. Yang pertama, jika diketahui 3 titik, 2 titiknya merupakan perpotongan sumbu X dan 1 titiknya bebas, maka rumusnya seperti ini ya. Kemudian 2 titik yang salah satunya ada titik puncak dan satunya lagi titik bebas. Inilah rumusnya. Kemudian 3 titik bebas, ada X1, X2, ada X3, Y1, Y23. Ini bebas semua. Dia tidak membahas sumbu X-nya. Di sini nggak ada titik sumbu X-nya, nggak ada juga titik puncaknya. Maka jika soalnya seperti itu, kita pakai ini. Gunakan sistem sama linear 3 variabel. Nanti tinggal dimasukkan nilai X dan Y-nya akan membentuk 3 persamaan linear. 3 variabel. Nanti caranya dengan eliminasi ini dan ini, eliminasi salah satu variabelnya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga juga dieliminasi. Ketemulah 2 persamaan baru yang 2 variabel. Eliminasi substitusi lagi, nanti dapat nilai A, B, C. Masukkan lagi ke persamaan awal, A, B, C nya ketemu ya, seperti itu. Contoh soal. Diketahui grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0 serta melalui titik 0,5. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Lihat di sini ada ini titik sumbu X ya, tahuan nih 1,0 dan 5,0. Ada ini adalah X1, ini X2, ini XY aja sembarang. Langsung kita masukkan ini rumusnya. Y sama dengan AX min X1 X min X2. Masukin ini 5 dari sini, A-nya biarin. Ini X-nya 0 dari sini. X1-nya 1, X2-nya 5. Proses. 5 tetap, A tetap. 0 dikurang 1 min 1. 0 kurang 5 min 5. Ya, min kali min plus. 1 kali 5 5. Ya, ini 5 dibagi 5 1 coret. Kemudian kalau udah dapat nilai A-nya, masukin lagi ke persamaan awal, rumus awal. X dan Y-nya biarin. X, Y aja biarin. Ini Y aja biarin.
A-nya tadi 1. A tadi 1. X aja biarin. Min 1 adalah X1-nya. Ini min 5, 5 adalah X2-nya. Kemudian kali pelangi. Rainbow multiplication ya bahasa Inggrisnya. Ngada-ngada aja ini. Ya. Oke. 1 biarin aja karena nggak ngaruh untuk dikali. X kali X, X kuadrat. X kali min 5, min 5X. Min 1 kali X, min 1X. Min 1 kali min 5 plus 5. Sama dengan X kuadrat min 5 sama min 1 min 6X plus 5. Ya, oke. Nazia, terima kasih sudah dijawabin. Oke, lanjut. Soal berikutnya diketahui grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak 3,1 dan melalui titik 1,0 tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Ya, gambar udah bacain ya. Ini rumusnya yang melalui titik puncak. Ini sebagai XP, ini YP. X aja, Y aja, O aja. O aja. Oke, masukin nilai Y-nya 0 ya, 0. A biarin X-nya 1. XP-nya 3. YP-nya min 1. Proses 0 biarin, A biarin, 1 dikurang 3 min 2 kuadratnya plus ketemu min 1 di sini tetap. 0 biarin, kemudian ini A min 2 dikuadratin 4. Min 1-nya tetap di sini. Haikal yang ngerjain. Kemudian 0, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. A dikali 4, 4A. Ya. 0 tambah 1, 1. Oke, ini 4A. Bagi ya, 1 dibagi 4 seperempat. Seperti tadi, kalau A-nya udah dapet, nanti masukin lagi nilainya X, Y aja biarin. Biarin. Ini adalah A. X min XP. XP-nya 3. Kuadrat min 1. Biasanya sampai sini selesai kalau misalnya titik puncak gitu ya. Kita lanjutin. Sampai sini sebenarnya kadang di option udah ada. Kita lanjutin. X min 3 kuadrat artinya X min 3 kali X min 3. Ini min 1-nya. Kemudian seperempat. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3. X min 3 kali X, min 3. X min 3 kali min 3 plus 9. Min 1-nya ke belakang. Oke, proses lagi. Ini kenapa berubah? Seperempat X kuadrat, min 3, min 3, min 6. Plus 9, min 1. Oke, bening. Oke, tadi diketahui grafik fungsi kuadrat memiliki titik kunci 3,1 dan melalui titik 1,0 tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Oke, ini ya tadi udah dapat seperempat. Oke, ini udah dikali pelangi. Hasilnya adalah X per 4 kuadrat min 6X per 4 plus 5 per 4. Tuh ya. Untuk soal yang titik sembarang, 3 titik sembarang bebas itu bisa dicoba sendiri dengan SPLTP ya. Ini pokoknya asal ada 3 titik boleh pakai SPLTP ya. Kemudian hubungan garis dan grafik fungsi kuadrat ada 3 ya. Garis itu persamaannya ini, Y sama dengan MX plus C, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah fungsi kuadrat ya. Kalau ada 2 ini, maka bisa ada hubungannya. Ada 2, 1, 2. Maka nanti ada hubungannya. Caranya adalah persamaan yang ini, Y fungsi kuadrat, disama dengankan dengan Y fungsi linear. Jadi nanti yang ini nih, yang kuadrat, kamu sama dengankan dengan yang ini, yang MX plus C ini. Nanti nolkan ruas kanan, baru tentukan nilai D-nya. Kalau nilai D-nya udah ketahuan, misalnya D-nya plus, maka garis memotong grafik fungsi kuadrat kayak gini. Ini penggambarannya. Nah, ini garis, ini fungsi kuadrat memotong. Kalau nilai D-nya negatif, maka garisnya tidak memotong, tidak menyinggung. Kalau dia D-nya 0 ya, kalau D-nya 0 maka hubungannya dia adalah menyinggung. Gini nih, menyinggung. Nah, nempel aja. Contoh soal ya, D. Positif memotong, negatif tidak memotong atau tidak menyinggung, 0 menyinggung. Contoh soal diketahui fungsi kuadrat ini ya. Ini fungsi kuadratnya, fungsi linearnya ini. 1,0
Tentukan hubungan antara garis dan grafik fungsi kuadrat tersebut. Ini ya. Langsung nih. Ini kita tulis langsung di sini. Disama dengankan dengan 2x min 1 yang ini. Min 10, min 1. 2x min 10. Kalau udah nolkan ruas kanan, berarti x kuadrat min 2x yang ini. Min 2x ini dari mana? Dari yang kanan pindah ke kiri. Plus jadi min. Ini min 8-nya. Nah, 10-nya min pindah ke kiri jadi plus 10. Ini sama dengannya ya. Sama dengan. Di sebelah kanan udah nggak ada lagi, jadinya 0. Proses x kuadrat min 2x jadi min 4x. Min 8 plus 10, 2. Jadi sama dengan 0. B kuadrat min 4ac. Kita cari D-nya ya. Oke. B-nya ini min B. B kuadrat ya. Min 4 ya. B kuadrat min 4 hanya 1. C-nya 2. Min 4 dikuadratin 16. 4 kali 2 8. Ini minnya yang ini ya. Jadi 16 kurang 8 juga 8. Positif. Garis memotong grafik fungsi kuadrat ya di 2 titik kayak gitu. Oke, itu penjelasan untuk hari ini ya. Nah, tadi kita udah main ya. Oke, hari ini itu sekian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.